المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه وصفيه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد عظيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد بلساني واهد قلبي بجاه بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل صعب الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسع الفهم بجاه النبي المعصوم وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا من رب العالمين. Asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang kita muliakan, kita hormati Ketua Yayasan, Ketua Masjid Al-Munawwarah, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, tokoh para guru ngaji yang hadir pada majelis subuh hari ini, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis subuh ini kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia ini, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, mudah-mudahan yang punya masalah Allah hilangkan masalahnya, yang punya penyakit Allah hilangkan penyakitnya. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kesehatan wal afiyah dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang selalu mencurahkan kita nikmat dan rahmatnya, sehingga alhamdulillah atas nikmat dari Allah, atas karunia dari Allah, atas anugerah dari Allah, kita kembali bisa melaksanakan rutinitas kegiatan amaliyah ibadah yang ada di Masjid Al-Munawwarah ini setiap Ahad subuhnya. Dan alhamdulillah juga atas takdir dari Allah, kudrah dan iradah dari Allah, kembali Al-Fakir bisa berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini sebelumnya sudah ngisi sini. Alhamdulillah bisa kembali berjumpa di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya akhir zaman. Kita doakan terlebih dahulu Bapak Ibu, saudara-saudara kita, orang tua kita, sanak famili kita yang sekarang sedang berada di tanah suci Mekah. Mudah-mudahan dimudahkan amalia hajinya, dan mudah-mudahan Allah terima nanti ibadah hajinya. Dan kita semua yang hadir sini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang belum berangkat haji disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada di tanggal 7 Zulhijjah. 7 Zulhijjah. Masih berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah, yang mana di bulan ini kita benar dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama. Dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10 harinya. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Bapak Ibu, menjelaskan bahwa yang dikatakan dengan 10 hari ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah,
yang dianjurkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Bapak Ibu mengatakan, "Ma min ayyam al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min ayyamin asyar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah, amal-amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari adalah di hari yang 10 ini Bapak Ibu. Sekarang kita di hari ke-7. Artinya sudah berlalu 6 hari. Ini awal daripada hari ke-7-nya. Hari ke-8 besok, 9 dan hari nahar yaitu hari ke-10. Yang mana kata Rasulullah ini lebih amal ibadah yang di dalam hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang lain. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah?" Yang amalan 10 hari ini yang telah kita lalui itu 6 harinya, sahabat nanya, "Tidak sebanding apa wahai Rasulullah dengan jihad di jalan Allah?" Yang mana jihad di jalan Allah ini termasuk amalan yang besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Rasulullah, "Qala wala jihad fisabilillah," kata Rasulullah. Meskipun dengan jihad di jalan Allah tidak sebanding, illa kecuali kata Nabi Muhammad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kata Rasulullah, kecuali seseorang yang dia pergi berperang di jalan Allah, keluar dari rumahnya dengan siap dengan nyawanya yang hilang untuk berjihad di jalan Allah, dengan menghabiskan hartanya untuk berperang di jalan Allah, dan dia tidak kembali kecuali dalam keadaan syahid, baru sebanding dengan 10 hari ini Bapak Ibu. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur dengan masih merasakan di hari-hari Dzulhijjah ini. Kam min ikhwanina Bapak Ibu, berapa banyak dari saudara kita, sanak famili kita yang tahun kemarin masih kurban sama kita, atau mungkin pergi haji tahun kemarin, tapi tahun ini sudah mendahului dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka ini yang pertama di antara keistimewaan kemuliaan di dalam bulan Dzulhijjah, agar kita beramal. Nah, amalan ini Bapak Ibu, kita tidak ditentukan secara khusus selain zikir la ilaha illallah. Amal ya apa beh kita pengen amal ke Islam tidak pernah mentok di dalam pemikiran demikian. Ya. Nak kita perbanyak baca zikir, nak kita perbanyak baca Al-Quran, nak kita perbanyak puasa di antara amal-amal tersebut. Bahkan di bulan ini, di hari ini besok hari Tarwiyah, mulai dianjurkan kita berpuasa juga, Ibu. Kita mungkin tidak sanggup dari awal 1, 2, 3. Minimal kita berpuasa mulai dari besok. Syukur-syukur sudah mulai di beberapa hari yang lalu. Cuman kadang kan kalau nak puasa hari Minggu ini ada kondangan kadang-kadang kan. Nak makan, cek mano, nak makan, cek mano, tu kan. Maka di antara kita dianjurkan untuk berpuasa di hari ini, di hari-hari 10 Dzulhijjah ini. Besok hari Tarwiyah, Ibtidaul Haji, permulaan haji. Maka jangan kita tidak berniat Bapak Ibu untuk puasa. Wah, aku tidak puasa yang kemarin. Misal seandainya ya Pak, misal seandainya, tidak sempat kemarin nak puasa. Mungkin ada hal-hal yang lainnya. Besok kita berniat puasa Pak. Apalagi di hari Arafah. Di hari Arafah yang hari jatuhnya di hari ke-9. Besok Senin 8, lusa. Hari Selasa hari ke-9 Arafah. Berniat kita puasa hari Arafah tersebut. Mana kata Nabi, siyamu yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah ay kaffira sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'daha. Kata Rasulullah, puasa Arafah itu aku berharap kepada Allah itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Ini puasa Arafah nih, puasa 1 hari Pak, Bu. Cuman ibu-ibu karena ini puasa sunnah Bu, minta izin sama laki. Bu apa manggilnya ayang misal masih Bu misal masih manggil ayang gitu kan, apa masih romantisan walaupun umur 60 masih romantisan lah kami itu kan, nyaga rumah tangga Pak. Yang apa abang lah segala macam manggil kan, Mas besok hari Tarwiyah nak puasa ke sunnah, tak izin boleh Bu ya, karena itu hukumnya puasa sunnah.
Beda sama Ramadan, hukumnya wajib. Maka hukum wajib ini beda, kewajiban kita langsung sama Allah. Tapi kalau sunnah ibu-ibu, minta izin sama laki. Nah, izin puasa tuh ya. Jangan langsung beretup puasa, laki dah tahu lah puasa tuh kan. Nah, takutnya kayak laki nak makan siang hari, katanya ngicipin makanan, pas dicicip ternyata salah masuk, nak masuk gula atau masuk garam. Masin lah itu masaknya itu kan, kata lagi, aku kata bini, aku puasa gak ada tahu rasanya tuh. Nah, aja kayak peributan rumah tangga. Jadi ibu-ibu kalau nak puasa, minta izin sama laki ibu. Insya Allah diizini sama lakinya, ya, insya Allah diizini sama lakinya. Kata Rasulullah, ibu aku berharap bisa menghapuskan paha dosa 1 tahun sebelum, satu tahun sesudah. Nah, pecah mano cara Allah untuk ngilang ke paha dosa 1 tahun setelah. Sedangkan umur kita belum tentu sampai. Kita ini kan tahun ini. Ya kalau Allah terima puasa, ibadah hari puasa Yaum Arafah kita hari Selasa. Alhamdulillah Allah ampuni dosa kita sebelumnya. Nah, pecah mano dengan dosa yang setelahnya. Nah, maka kata ulama, wong-wong yang puasa di hari Arafah, yang dia diterima puasanya, maka 1 tahun setelahnya Allah jadikan dia terjaga daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kendati pun dia melakukan perbuatan dosa, karena namanya kita nih Bapak Ibu, tidak mungkin lepas dari dosa, benar tak? Benar tak Pak Bu? Hidup kita ini tidak mungkin lepas dari dosa. Siapa begitu? Karena cara untuk kita biar ngilangi dosa diantaranya kata ulama al-uzlah, mendep. Nah, sanggup tak mendep gitu nih? Kita tanya tetangga, mana kacek itu udah metu-metu? Mendep Ustaz, muti ke badan, jong Palembang tuh. Mendep, sanggup tak kita mendep? Tidak, karena kita nih wong yang sifatnya berinteraksi. Apalagi kita begawe sehari-hari. Tidak mungkin kita nih lepas dari dosa. Paling tidak Pak, mato gitu nih jingok yang haram. Ada. Baru keluar motor, niatnya nak ke masjid. Niatnya tuh nak ke masjid. Bener niatnya Pak, berjalan juga bener. Cuman kan kadang di jalan lagi lama motor, lewat ibu-ibu. Atau budak-budak meranjak gadis. Berjilbab tidak, pakai baju tidak selesai dijahit. Ada Bu, baju tidak selesai dijahit. Harusnya itu kan gamis itu panjang Bu. Nah cek gitu, nah ibu yang pakai gamis. Cuman mungkin nak cepet minta sama tukang jahit tuh baju lengan baru sampai kelek, bawahan baru sampai pukang, dimbeknya langsung itu. Nah itu tidak selesai dijahit namanya itu. Padahal 16 itu baju ber bahasa itu dasar-dasar itu. Nak majem kita ke motor Pak, wassalam yasinan baca besoknya. Maka kita bagaimana kata ulama, seandainya pun dia melakukan dosa, maka insya Allah dia dapat taufik agar lisannya langsung berzikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia langsung minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, faedah di antara keutamaan kita puasa Arafah. Maka kita berusaha berniat dari sekarang, Allah kena ini puasa sebagaimana pernah Al-Fakir sampaikan, wa in hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Wong yang sudah berniat nak berbuat yang baik tapi tidak sempat, tidak bisa untuk berbuat baik tersebut, maka Allah catat kebaikan tersebut. Satu kebaikan. Ya mungkin ibu-ibu ya, yang masih masa bisa beranak lagi kan lah anak berniat, tahu-tahu datang bulan. Nah, kalau kita kan Pak dakati datang bulan gitu kan. Nah, atau bapak-bapak lah berniat tahu-tahu sakit. Nah, insya Allah kita dapat kebaikan demikian. Ini yang kedua Bapak Ibu, di antara keistimewaan kemudian bulan Dzulhijjah ini agar kita pertama memperbanyak ibadah soleh, amal-amal yang soleh di dalam 10 hari awal ini, dan di antara amal yang soleh yang bisa kita kerja yang kedua apa? Adalah berpuasa di hari Tarwiyah dan di hari Arafah. Dan yang ketiga Ibu yang ingin pagi sampai ke di dalam majelis subuh hari ini kita, bahwa di dalam bulan ini di antara kain ibadah haji yang saudara kita, sanak famili kita sudah berangkat ke tanah suci Mekah, yang kita berdoa juga yang belum ini termasuk Al-Fakir juga minta doanya, mudah-mudahan bisa segera kita ke Baitullah melaksanakan ibadah suci, ibadah haji ke tanah suci.
Karena niat dulu ya Pak ya, benar enggak Pak? Niat dulu, yang penting niat dulu jiwang tuh kan. Niat dulu, kumpul ke dulu, paling tidak minta brosurnya dulu kan. Dapat brosurnya tuh. Nah, di antara amal yang lainnya adalah itu ibadah kurban, Pak. Kita sekarang sudah ada gala mungkin nyatet namo kambing sapi ini, namo ini, kambing ini sudah ada namo ini, sudah berniat kita dari awal sudah berniat. Karena niat kurban ini sudah dari tanggal 1 Dzulhijjah, Pak. Nah, sering kita dengar kalau uang yang berkurban di dalam sebuah hadis tidak boleh motong kuku sama motong rambut, Pak. Kenapa demikian? Karena kata ulama ada jelaskan, karena sebuah hadis kalau ada orang yang sudah berniat berkurban, maka hendak dia menahan atau tidak menahan dalam artian tidak memotong kuku dan rambutnya. Karena ketika seseorang Bapak Ibu sudah berniat berkurban, maka kata ulama orang tersebut dapat cucuran rahmat Allah. Cucuran rahmat Allah ini turun langsung untuk orang-orang yang sudah berniat berkurban tersebut. Nah, kalau seseorang itu motong kukunya, kalau seseorang itu motong rambutnya, maka seakan-akan dia memotong rahmat Allah yang ada pada tubuhnya, Pak. Memotong anugerah Allah yang sudah Allah berikan sama dia. Makanya sampai hari kurban terlaksana, dia tidak boleh motong kuku agar ngapa? Agar rahmat Allah yang turun untuk dia, rahmat Allah yang ada untuk dia tetap masih ada pada diri dia, Pak. Kata di antara semua kita yang sudah benar kurban, mudah-mudahan bisa mengamalkan amalan tersebut. Dan yang ini yang paling penting kita ambil hikmah di antara berkurban, Pak. Kurban ini yang memang kita ketahui asal muasalnya daripada kisahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail anaknya. Walam balamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tarah. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Ketika Nabi Ismail sudah masuk pada usianya, usia yang sudah biasa berusahanya, Nabi Ibrahim ngomong, "Qala ibunayya inni ara fil manam, wahai anakku, aku nengok di dalam mimpi, ya kerana mimpi, ani azbahuka, aku ni nyembelih kau, fantur madza tara, bagaimana pandangan kau?" Qala satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka kata Nabi Ismail, satajiduni insyaallah if al-matu maryab if al-matu maryabati. Kata Nabi Ismail, kerja ke apa yang dalam perintahkan Allah. Ya batif amatukmar, kerja kaya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan temukan aku dalam keadaan sabar. Tapi kalau dalam pelaksanaan kurban ya Pak Ibu, itu permulaan kurban itu atau persembahan itu mulainya dari cerita anaknya Nabi Adam, si Qabil sama si Habil. Ini mulai kurban, tapi kurbannya bukan dalam bentuk kita saat ini. Tapi permulaan kurbannya dari ini. Ketika anak Nabi Adam, Qabil sama Habil berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu katakan watslu alaihim anaba'a abna adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Qala la aqtulana qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketika mereka berdua menyerahkan kurbannya kepada Allah, maka Allah nerima satu. Kurban si Habil diterima, kurban si Qabil tidak diterima. Apa kata si Qabil? La aqtulana, aku akan bunuh kau ini. Ini keiri hatian, kedengkian dari saudara. Karena salah satu yang diterima, ada salah satu yang tidak. Apa kata si Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu Bapak Ibu cuma nerima kurban dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini catatan penting kita. Orang Allah itu menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa mereka yang bertakwa? Imtitsalu amrillah wajtinaban nawahi. Itu mereka yang melaksanakan perintahnya Allah, yang mereka menjauhi larangannya Allah. Dalam pelaksanaan ibadah kurban mereka, tidak kata yang mereka harapkan kecuali melaksanakan ibadah mereka, melaksanakan apa yang dikatakan sebagai seorang abdun, seorang hamba memberikan keabdiannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ini kalau kita kurban, Pak, tidak kata di dalam diri kita, tidak kata dalam hati kita, tidak kata dalam sanubari kita, dalam kalbu kita, bahwa kurban ini hanya untuk mengharapkan yang lain kecuali hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita jaga. Yang ini harus kita perhatikan. Hati kita tidak kata niat yang lain.
Idak kate ria, idak kate sum'ah. Kadang nak kurban setiap hari khawatir riaknya, Pak. Kan kadang kurban itu ditulis itu di papan tulis, sapi 1, nama fulan, uang 7, sapi 2, fulan. Ya mungkin uang lain itu cuma nyingok namanya, Pak. Dan ria ini amalannya khafi. Amalan yang mana tidak disenang oleh Allah tapi khafi, Pak, tersembunyi. Kita ini tidak tahu seseorang tuh ria apa tidak, Pak. Coba, Pak, nak tanya, Bu. Tahu tidak kalau uang sebelah kita ini sholat tadi ria? Tahu apa tidak? Tidak bakalan tahu, Pak. Kenapa? Ria itu amalan yang ada dalam hati. Nah, hati ini tidak bisa kita jingau, Pak. Sampai sahabat itu diomong oleh Nabi, Pak, ketika ada salah seorang yang mana di dalam medan peperangan, sahabat ini nih ketika nak menghunuskan pedangnya, nih uang syahadat, nih uang kafir syahadat ini. Akhirnya apa? Langsung ditebasnya, Pak. Kedengeran sama Nabi, ngapa kau tebas, kata Nabi. Ya Rasulullah, dia tuh syahadat cuma takut dibunuh, baik. Apa kata Rasul? Allah syaqaqtal qalbah. Lah sudah kau buka lem hatinya. Sampai kau baca tahu isi hatinya. Nah, makanya kita ini jauh-jauh daripada sifat riya, Pak. Riya ini apa riya nih? Riya ini kata ulama, tarkul amal li ajlin nas. Meninggalkan amal karena manusia, Pak. Atau riya ini juga disebut, dia didefinisikan sebagai seorang yang beramal ingin mengharapkan pujian dari orang lain. Oh, sepulan mulai hati senang. Ya Allah, aku tuh setiap tahun kurban terus itu kan. Mulai hati senang. Ketika dipuji uang mulai senang, Pak. Nah, senang ini menimbulkan efek mulai riya, rasa bangga diri. Akhirnya apa? Menjadi ujub. Menjadi ujub. Nah, ini perhatikan yang pertama. Jadi ujub. Hati-hati dalam amalan riya ini. Karena seseorang yang beramal riya bahkan bisa mendapatkan apa yang dia telah amalkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Pak. Yang perlu kita perhatikan ketika kita dalam keadaan ingin berkurban. Dan yang kedua, Pak, ketika Nabi Ibrahim nak menyembelih Nabi Ismail, itu pisau sudah ditajam-tajam, Pak. Sebelum akhirnya diganti menjadi sebuah kibas, seekor domba atau seekor kambing. Ketika sudah itu penyembelihan pertama, ketika siap nak disembelih, itu, Pak, dalam kontraknya atau pisau itu tidak melukai satu pun daripada lehernya Nabi Ismail, Pak. Pisau itu ketika nak disembelih tidak bisa melukai lehernya Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim ngomong, apa tidak bisa melukain? Akhirnya ada suara, Pak, dari pisau tersebut, katakan sebuah kisah bahwa apa kata pisau tersebut? Aku belum dapat izin dari Allah untuk melaksanakan perintah menyembelih ini, Pak. Logikanya, Pak, suatu yang tajam kalau sudah terkena daging ini yang lembut bakalan luka, Pak, bakalan terbelah, Pak. Yang benda yang keras, Pak, kalau sudah kena yang tajam, kayak kita sering ngingok pisau, golok atau kapak, ketika dihantam dia ke besi itu pacak terbelah, Pak, pecah hancur. Apalagi daging yang lembut ini, apa kata bisa? Aku ini belum dapat izin dari Allah. Hikmah yang begitu ambil, Pak, dari orang berkorban itu segala hal yang terjadi itu tidak bisa kita pasti terjadi. Kalau Allah sendiri belum menghendaki yang terjadi. Mungkin setiap malam Jumat kita baca Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu nak berkehendak, Pak, jadi. Tapi kalau jadi. Nah, kita ini segala hal aktivitas kita, niat kita, cita-cita kita, yang mungkin kita bisa tanam ke sama anak kita, Pak. Mungkin kita sudah usia sekian, ya, Pak. Nah, cita-cita apa lagi? Tinggal menunggu akhirat baik kadang kan. Nah, kita nak cita-cita apa lagi? Mungkin kan pegawai lah sudah pegawai. Usia sudah mungkin 50 lebih. Berharap Allah terima amal ibadah kita sehingga ketika wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita tanam ke sama anak kita, Pak. Segala hal itu tawakalkan kepada Allah. Kita nih ikhtiar, usaha. Kita nih tawakal kepada Allah, Pak. Berniat, oh nak kau nak pengen jadi apa? Usaha pengen jadi apa? Ini kuliahnya S1, S2, S3 misal pengen jadi apa? Cini. Hasilnya serahkan sama Allah, Pak. Kalau uji Allah tidak jadi, Pak. Nah, yang ini kadang kita memiliki persepsi ngapolai. Nah, kadang ngapola itu, Pak. Ngapola lah berejo lah berusaha segala macam, tidak jadi. Sampai kadang maaf ini, Pak.
Kadang-kadang seorang yang sudah berumah tangga belum punya anak akhirnya menjadi cibiran. Oh inilah punya berapa tahun kawin masih tidak punya anak. Emang kalau punya anak itu mudah, Bu. Segala hal kan terjadi atas izin Allah. Nah yang ini kadang kita akhirnya keluar kata-kata mencibir orang lain yang akhirnya menjadi riba. Riba ini menjadi suatu hal yang apabila ucapan itu benar menjadi riba, kalau salah jadi fitnah. Ini ya termasuk pasangan-pasangan misalnya sekian tahun belum punya anak. Ya karena yang menjadikan itu tuh adalah Allah Subhanahu wa taala, Pak. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin. Maha suci Allah yang telah menjadikan manusia itu dari segumpal dari tanah yang asal muasal dari Nabi Adam, Pak. Kemudian dari proses-proses biologi selanjutnya. Nah, ini yang menjadikan perhatian kita, Pak. Kita pengen jadi apa? Seorang misal, Pak, nak pejabat, dia jadi anggota DPR, dia jadi wali kota, dia nak jadi gubernur, dia nak jadi wakil presiden. Ini semuanya ikhtiar galau, Pak, Bu. Ini semuanya ikhtiar galau. Soal jadi apa tidak jadi, terwujud tidak terwujud, itu semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma bisa berniat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, kalau sudah berniat, kalau sudah ikhtiar, sudah serahkan sama Allah, Pak, segala urusan. Cek kita pagi ini, Pak, sudah berniat segala macam, serah ke urusan sama Allah. Jangan kita menjadikan apalah sudah kuejok ini, sudah kuejok ini, sudah keji. Seakan-akan kita lupa bahwa rukun iman yang kena percaya akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa takdir Allah itu pacak baik, bahkan takdir Allah itu pacak buruk, Pak. Kadang kita, Pak, maaf nih, kami pernah kejadian di salah satu sekolah, ada cerita itu, nak ngundang ustadznya ceramah. Pas hari H, ada ustadznya tidak datang, ternyata sakit dan tidak megang HP sama sekali. Kita nak protes, ngapa lah ustadz ini. Lawang namanya sakit dan juga tidak bisa megang HP kondisi tersebut. Bagaimana kita bisa tahu? Maka kita ajarkan bahwa segala hal ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dari kisah Nabi Ibrahim ketika nak menyembelih ternyata tidak bisa. Namun ketika yang kedua baru dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, barulah berubah Nabi Ismail tersebut diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor kambing tersebut. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, dari cerita Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim, kita jingok bagaimana hubungan seorang anak dengan seorang wong tua. Di ayat tadi, qala ya abati if'al ma tu'mar. Ketika Nabi Ibrahim dapat mimpi, Pak Bu, Nabi Ibrahim dapat mimpi, Nabi Ibrahim langsung melaksanakan Nabi tidak? Tidak, Pak. Di ayat surat As-Saffat ayat 102 tersebut, Nabi Ibrahim ngomong, "Fanzur madza tara." Apa pendapat kau? Nabi Ibrahim ngomong, "Fanzur madza tara." Apa pendapat kau? Nabi Ibrahim tidak langsung melaksanakan apa yang perintahkan Allah dalam mimpi yang dia katakan itu. Tapi dia melihat, ya bunda, pantur madzatar. Apa pendapat kau? Nah kita wong tua, Pak, kita wong tua ini, maaf Pak, kadang kami sebagai guru sering dengar siswa yang mengeluh, yang curhat. Pak aku ini pengen masuk jurusan ini, seneng nian dengan jurusan ini. Tapi wong tua aku makso nian Pak aku nak jurusan ini, yang dia tidak senang dengan jurusan tersebut. Maka Pak kita sebagai wong tua, anak kita ini bukan budak kecil yang pacak kita atur, Pak. Kalau masih bayi, umur masih imut-imut, unyu-unyu sebulan 2 bulan tuh kan. Kalau masih kecil kan imut-imut, Bu. Namanya kalau sudah besar kadang jadi amit-amit ya kan. Anak kita ini sudah memiliki pemikirannya, Pak. Diskusikan sama anak kita, Pak, kalau pengen kuliahnya apa, masuk jurusan apa. Sebab nanti ketika dia tidak galak benar-benar, sehingga akhirnya sifat memberontak muncul pada diri dia, kita sendiri kadang yang menjadi kerugiannya, Pak. Ini dialog antara seorang anak dan seorang ayah. Bagaimana seorang ayah menjadikan anak ini menjadi rekan di dalam pendidikan masa depan dia. Karena nyawa nih anggarannya nih. Kalau langsung perintah Allah tidak baca ini langsung, akhirnya langsung disembelih Nabi Ismail. Akhirnya jadi suatu hal. Tapi Nabi Ibrahim masih bertanya. Qala ya bunayya anni adzbahuka fantur madza tara. Pecah mana pendapat kau? Ditanya dulu, Pak. Nah kita tanya, nak kau nak kuliah di mana? Ini kan nak tamat sekolah misalnya. Nak kau nak kuliah di mana? Ngapo kau pengen kuliah di situ?
Dia kan punya pandangan, dia punya pemikiran. Nah kita bisa tanya Pak, jangan sampai kita punya anak akhirnya memberontak. Kenapa? Karena wong tua tidak pernah dengar ke dia. Wong tua tidak pernah mendengar kenapa isi hati dia Pak. Akhirnya apa yang rugi siapa Bu? Kita dewe kadang yang ruginya. Maka dengarkan. Tapi sebagai anak yang soleh, kita jingau apa yang disampaikan tadi oleh Nabi Ismail. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, kerja kebayang mana jadi persuruhnya Allah, yang jadi perintahnya Allah untuk kau. Nah kita sebagai anak, mungkin ada anak-anak sini ya, atau seorang ibu bisa nyampe kepada anak sebagai pendidikannya. Kalau bagus dari apa yang disampaikan oleh wong tua, terima nak mbak nak. Wong tua mungkin punya pendapat kau kuliah di sini beh. Jelas ke ngapo pengen wong tua kuliah di sini? Jelas ke ngapo wong tua pengen mondok ke anak di sini? Jelas ke ngapo wong tua pengen anaknya sekolah di sini? Oh ini. Sehingga apa? Anak yang sudah berpikir tersebut masuk dalam pikirannya dan direnungkannya ternyata benar. Maka itulah cerita Pak, di antara bagaimana kisah seorang anak dan ayah mendidik dan berbakti kepada orang tuanya. Maka yang kita ambil dari cerita Nabi Ibrahim, bukan cuma kita ingin melaksanakan kurbannya Pak, tapi kita juga pengen bagaimana seorang ayah melaksanakan tugas yang terhadap seorang anaknya. Bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya Pak. Karena di antara amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tapi sebelum anak kita berbakti sama kita itu harus memberikan dulu hak-haknya kepada dia. Pak. Budak kecil ini baru lahir, nak suruh kita bakti pacak apa tidak Bu? Anak yang baru lahir langsung bisa berbakti tidak? Tidak. Kemudian dia besar, langsung kita suruh bakti tidak? Tanpa kita berikan pembelajaran, tanpa kita berikan pendidikan, tanpa kita berikan ilmu pengetahuan, tahu tidak ada cara berbakti? Tidak. Maka kita wong tua ambil cerita daripada Nabi Ibrahim di dalam pendidikan anaknya, sehingga baru menghasilkan anak sebagaimana anak Nabi Ismail. Kita pengen anak kita cepat mana Nabi Ismail, tapi kita juga berhak menjadi wong tua sebagaimana wong tua Nabi Ibrahim, yang memberikan haknya terhadap anaknya, yang memberikan pembelajaran pendidikan terhadap anaknya, baru bisa menjadikan hasil anak tersebut. Bahkan anak yang mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin, kau akan dapatkan aku yang sabar. Cik mana Nabi Ismail Pak, lah siap nak disembelih, tapi demi berbakti kepada wong tuanya, dia siap untuk menghilangkan nyawanya untuk bakti sama wong tuanya. Maka macam mana dengan anak-anak kita zaman sekarang Pak? Kadang disuruh masih mabar HP dulu. Disuruh masih mabar dulu. Nah minta tolong nak kesana dengan agak dulu ya, agak dulu mabar dulu dengan sama kawan. Cek mana demikian Pak. Kenapa demikian bisa terjadi? Bisa jadi kita mengintrospeksi diri kita. Tapi ketika kita bisa menjadikan anak kita berbakti kepada kita, maka tanamkan diri mereka. Wahai anakku, ingat kata hadis Nabi, birru abaakum ya birrukum abnaakum. Kata Nabi, berbaktilah kau sama wong tua kau, agak kau punya anak, bakti juga sama kau. Karena fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua bakal ada pada anak Pak. Kita nih bakti tidak sama anak orang tua kita Pak. Kalau kita ada yang tidak bakti Pak, seandainya punya anak tidak bakti, mungkin itu bisa jadi cara Allah memberitahu bagaimana perasaan orang tua kita dulu. Maka kita tanamkan dari anak kita, mudah-mudahan anak kita bisa berbakti sama kita dengan memberikan pendidikan tersebut, maka insya Allah dia juga berbakti sama orang tuanya. Itu untuk anak siapa Pak? Untuk seorang laki-laki dan seorang anak yang belum menikah. Tapi untuk seorang istri, wahai ibu-ibu, baktinya ketika sudah mulai ijab dan qabul, saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, maka yang sebelumnya kebaktian dia, kewajiban dia kepada orang tuanya beralih kepada suaminya. Apa kata suaminya, itulah yang wajib dituruti, kecuali sifatnya maksiat. Misal laki ngajak, payo dek kita main selot sama-sama, tidak usahlah. Ya, tapi kalau ngajak ibadah sama-sama baru turutin Bu. Makanya ibu kalau punya anak gadis nak nikah, njuk tahu taatnya dia itu sama suaminya. Bahkan dia taat sama suaminya tersebut ngenjuk ke pahala untuk wong tuanya. Tapi durhakanya dia sama suaminya bisa juga memberikan dosa bagi wong tuanya. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan pada majelis subuh hari ini bermanfaat untuk Al-Faqir dan bermanfaat bagi yang lainnya. Insyaallah setengah jam yang disampaikan tadi
bisa kita sama-sama pahami, bisa kita sama-sama cerna. Setelah ini sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan jatuh untuk bertanya. Kalau bisa Al-Fakir jawab, insyaallah Al-Fakir jawab. Kalau tidak bisa jawab, wallahu alam subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab ya. Mudah-mudahan manfaat. Hadani Allah ikujuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya, Bapak? Pak Sudirman, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Iya. Tadi mengenai pahala dari puasa Arafah. Arafah itu Uh-uh. dapat pengampunan 1 tahun sebelum dan sesudahnya. Uh-uh. Mana kalau pas Arafah tidak puasa tapi 1 sampai 9 itu puasa. Apa ada pengampunan setahun? Ya, itu pertanyaannya. Kalau cuma 9 berarti waktu puasa Arafah tidak puasa. 18 puasa. 8 puasa. 9 tidak ada uzur. Apa ini tidak dapat ampunan setahun. Ya. Yang kedua mengenai gibah. Ya. Apa? Gibah. Hibah. Gibah, ya. Mana kalau kita pun sakit hati sama wong. Taruh sama Netanyahu sama Trump kita sakit hati. Kalau Netanyahu sama Trump itu kita sakit hati, kita gibai mana itu? Udah sudah. Nah, 2 tanyaan itu. Oh, ribah. Gibah, iya. Kita ngomong fitnah dia. Iya. Ribah itu kan omongan. Netanyahu sama Trump itu kan. Iya. Kita kan sakit hati nian kan kita. Nah, kita gibai dia. Oke. Udah sudah kita. Ada lagi, Pak? Ada lagi? Ciko. Ini supaya jelas ini. Kita kan kalau nak puasa ibu-ibu itu kan mesti minta izin sama suami kan? Iya, puasa sunnah. Kalau sudah sepuh-sepuh itu mesti minta izin dulu. Itu dulu Pak Ustaz. Oke, 3 Pak aja deh. Langsung Pak Ustaz ya. Gimana? Oke Pak, yang pertama. Tadi ada pertanyaan pertama tentang bagaimana orang yang puasa. Kan puasa Arafah yang dihitung mendapatkan pahala 1 tahun. Diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Cuman kalau orang puasa 1 sampai 8 baik, tahu-tahu 9 dia ada uzur. Yang pertama, Bapak Ibu ini Al-Fakir bisa jawab sama sebatas inilah. Yang pertama, yang hadis amalan yang menghapuskan dosa 1 tahun sebelum sudah itu puasa Arafah. Hanya puasa Arafah yang sesudahnya. Kalau yang sebelum baik puasa Asyura ada itu. Ada. Nah, uangnya puasa 1 sampai 8 ternyata 9 tidak, yang jelas tetap Allah itu tidak pernah pelit sama pahala. Allah itu tidak pernah pelit dalam memberikan rahmat. Allah itu tidak pernah pelit di dalam memberikan ampunannya. Tetap bisa dapat ampunan, tetap bisa dapat ampunan. Nah, cuman berapa banyak dapat ampunan itu Al-Fakir tidak bisa jawab, Allah alam, wallahu alam berapa banyak ampunan. Karena orang yang puasa itu dia puasa tuh nahan lapar, nahan haus. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi sumtum li ya wahai hambaku, kau puasa untuk aku, maka bangkitlah kau dalam keadaan mendapatkan ampunan. Maka yang puasa tuh dapat ampunan Allah. Diampuni dosa-dosa dia, Pak. Nah, bisa jadi wong yang cuma puasa 1 sampai 8 ini dapat ampunan dosa-dosa dia. Tapi untuk dosa 1 tahun setelahnya mungkin tidak dapat, Pak. Kenapa? Karena yang dapat pahala ini yang 9 tadi. Hari Arafah tadi. Tapi dosa-dosa sebelumnya kalau ibadah puasa dia diterima, maka insya Allah dapat ampunan Allah, Pak, untuk dosa-dosa dia yang telah lalu. Karena dalam sebuah hadis qudsi tadi, wahai hambaku, kau puasa untukku, kau ibadah untukku, maka bangkitlah engkau, bangunlah engkau dalam keadaan mendapatkan ampunan. Maka yang puasa itu dapat ampunan, tapi dosa-dosa yang telah lalu, Pak. Untuk mendapatkan dosa yang tahun depan, yang tadi kata ulama terjaga dari dosa, atau seandainya dia berbuat dosa, Allah jadikan lisan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampunan, itu pahalanya di puasa Arafah. Yang kedua, tentang ribahi wong-wong zalim. Ribahi wong zalim, Pak. Dosa-dosa ribahi wong zalim. Nah, yang pertama kita pahami dulu maksud ribah itu, Pak. Ribah itu membicarakan aib wong lain, Pak. Ribah itu yang sifatnya benar. Misal contoh, Pak, ibu-ibu atau bapak duduk bagi ngomongin tetangga.
tetanggo tuh tidak pernah metu mendep di rumah, tidak tahu ngapo tuh kan, apa ada penyakit apa. Nah kadang ngomong ini nih, jadi itu kan apa rainya jahat apa. Nah akhirnya kita ngomong uang sini. Tapi kalau ngibahin yang sifatnya kita membicarakan kezaliman orang lain, yang kemudian dari pembicaraan tersebut kita berdoa Allah hilangkan orang-orang zalim. Sebagaimana dalam salawat yang menjadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyhidil zalimin bidzalimin dasabida. Tidak. Tapi yang diomongi apa? Kezaliman dia. Bukan kita sumpah serapah kebun binatang keluarga lo untuk ngomongi dia, bukan. Tapi kita bicarakan kezaliman dia yang mana si Trump sama setan Yahu tuh kan. Nah, luar biasa kezalimannya Pak, lebih sama Fir'aun ini nih. Ngapa demikian? Karena itu tadi bangsa-bangsa itu hanya mengatakan kezaliman kalau mereka yang menjadi korban, kalau mereka menjadi pelaku, tidak. Nah inilah yang terjadi Pak. Sehingga kita kan kadang beberapa bulan yang lalu ketika Iran mulai memerangi daripada Israel dan juga akhirnya Amerika ikut, kita kan diadu domba Pak. Umat Islam diadu domba. Diadu domba dengan apa? Oh ngapain ada dukung Iran, dia tuh orang Syiah. Ngapain ada dukung Iran, dia tuh orang Syiah. Kan tidak seluruhnya di dalam situ Syiah Pak. Buktinya ada orang-orang yang masih memerdulikan saudara-saudaranya. Kan untuk menjadi orang yang peduli kadang tidak perlu menjadi orang Islam Pak. Jadi orang yang berhati nurani bisa memperdulikan orang lain. Maka boleh tidak membicarakan si Trump itu dalam kezalimannya. Bicarakan si Netanyahu dalam kezalimannya. Al-Quran membicarakan kezaliman Fir'aun Pak. Al-Quran itu membicarakan kezaliman Fir'aun. Ya, dalam surat yang dibaca oleh Imam Dirga Ustaz Nur tadi itu di antar surat itu menceritakan tentang bagaimana Fir'aun Pak. Sepertiga isi Al-Quran itu semuanya sirah, sejarah Pak. Sejarah bagaimana kezaliman orang-orang terdahulu. Nah, kalau kita melihat ada orang-orang yang memerangi pemerintah yang zalim, maka itu Pak sama seperti kita mendengar cerita Nabi Musa memerangi Fir'aun. Kita nih Pak, misal aku minta maaf nyampe kan. Kita nih misal, oh pemerintah ini zalim, oh si Trump zalim, oh si ini zalim. Ada orang-orang yang memeranginya. Maka Nabi Musa sudah dahulu menjalankan perintah dari Allah memerangi dia. Kita ngomong si Trump ini pemimpin zalimnya luar biasa ini. Berdoa sama Allah, mudah-mudahan ini kalau udah cepat tobat ini binasa nih. Boleh tak? Kan mendoakan orang ini. Kita doakan yang pertama bagus, mudah-mudahan tobat, kalau udah tobat mudah-mudahan binasa Pak. Kenapa demikian Pak? Karena uang zalim, uang munafik, adanya mereka itu akan menghancur sistem tatanan kebaikan yang ada Pak. Uang zalim, uang munafik ketika mereka ada akan menghilangkan, menghancurkan sistem tatanan kebaikan. Makanya kita kalau ada uang zalim, ngapa Nabi nyuruh unsur zaliman au mazluman. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau nolong uang dizalimi kami paham. Tapi ngapa suruh nolong uang yang zalim? Kata Nabi, suruh nolong uang zalim biar dia berhenti dari kezaliman dia. Dengan mana caranya? Dinjok tahu. Dinjok tahu, oh program ini tidak bagus. Ngapa banyak rakyat akhirnya tercekek oleh pajak-pajak yang tinggi, misal. Oh ini kurang benar misalnya tuh. Ngapa rakyat banyak susah. Kenapa program ini diambil dari APBN, APBN diambil dari uang-uang rakyat. Misal Pak, misal. Contoh kan. Nah, kan ini namanya menolong orang zalim agar berhenti dari kezalimannya. Seandainya masih tidak berhenti Pak, maka itulah yang didoakan di Nabi Musa. Akhirnya berlepas diri sehingga Fir'aun dalam kondisi tenggelam Pak. Dan orang-orang zalim yang tidak berhenti dalam kezalimannya, kadang apa Allah biarkan mereka masih leluasa dan kekuasaan zalimannya, itulah yang disebut istidraj. Sehingga apa? Sehingga hukuman mereka, siksaan mereka, azab mereka akan lebih pedih Pak. Ibarat orang yang lagi naik ke atas, tahu-tahu dihempaskan ke bawah Pak. Mungkin lihat bagaimana di Turki Presiden Kemal Atatürk tidak dikubur di bawah tanah Pak. Kuburnya di pucuk tanah. Aneh, ada pula yang menjadikan idolanya itu kan. Ngapa demikian? Azan diubah jadi bahasa Turki, merusak daripada syariat Islam.
Adzan diubah jadi bahasa Turki dan banyak kezaliman yang lainnya. Begitu juga orang munafik, Pak. Ketika peperangan Uhud ada salah satu wong munafik mempengaruhi segala-gala yang lainnya. Akhirnya Pak 200 wong balik badan tidak jadi perang Uhud. Gara-gara siapa? Wong munafik. Maka kita membicarakan mereka orang-orang zalim tersebut boleh tidak boleh tidak disebut ghibah, tetapi yang kita bicarakan kezaliman dia, bukan tentang aib keluar pribadi dia sendiri, Pak. Yang kita bicarakan adalah kezaliman dia. Allah tidak membicarakan tentang pribadinya Fir'aun, Pak, tapi Allah membicarakan kezaliman di masa pemerintahan Fir'aun. Yang mana Fir'aun di saat itu membunuh anak-anak kecil, Pak. Sama dengan sini setan Yahu itu kan. Si Netanyahu itu kan anak-anak kecil Palestina, Pak. Nah, kenapa ketakutan, kekhawatiran demikian? Sama. Demikian itu. Maka kita orang Islam kalau tidak galak bisa bantu dengan tenaga, tidak bisa juga bantu dengan duit, minimal bantu dengan doa. Kalau tidak bisa juga minimal diam, banyak komentar yang sifatnya justru menyakiti hati-hati para pejuang. Itu. Jadi yang kedua, Pak, tidak apa-apa, Pak, kalau kita membicarakan tentang kezaliman dia. Yang ketiga, saat kami ini nyai-nyai, saat masih nanti izin apa sama lakinya. Selagi Bu laki masih hidup masih minta izin, Bu. Selagi laki masih hidup masih minta izin. Serius, Bu, nih, Bu. Seorang istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka seluruh yang menyinari matahari melaknat dia. Nabi tidak ngomong salah seorang istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya yang masih muda, tidak, Bu. Nabi cuma ngomong sama istri suaminya. Selagi laki masih hidup tetap minta izin. Nah, izin apa, Bu? Nak kondangan dewe anak pergi arisan, nak pergi cawisan ibu-ibu. Nak pergi cawisan ada, nak sholat tahajud, Bu. Misal, Bu, misal. Ibu-ibu bangun nak sholat tahajud, laki kita juga melek. Kalau mangurep pula ada lagi itu kan. Kalau mangurep. Nah, minta izin tetap, Bu, ya, itu, Beh. Ada lagi enggak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa sekarang mungkin masanya sudah tua, ya. Masa dunia ini sudah tua. Jadi banyak hal-hal yang memang agak aneh kalau kita perhatikan dibandingkan dengan yang lama-lama. Iya. Sekarang kan kita menggunakan semua hampir dari anak kecil sampai orang tua menggunakan HP. Apapun juga lihat di HP. Nah, kezaliman pemimpin misalnya, ya, dan benar itu, benar-benar terjadi, bahkan dibuktikan misalnya si A ini korupsi, ya, dan dibuktikan oleh baik saksi-saksi maupun juga dari informasi organisasi dunia. Tapi oleh pemerintah tidak ditindaklanjuti. Ya. Nah, kita kadang-kadang kita menyampaikan memang kita katakan memang bangsat dia nih. Nah, orang yang tertentu menyatakan jangankan dia ini malah dia merasa karena dia lagi menjabat, takut dia kan, tidak ada keberanian untuk mengemukakan bahwa dia itu memang salah. Jadi banyak sekali sekarang ini orang mengatakan salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Yeah. Nah, apakah misalnya orang yang mengatakan memang benar dia itu memang zalim? Nah, itu termasuk berjihad itu kalau untuk saya. Bukan berarti dia bergibah. Ya, tadi beda kan? Kalau mengatakan Fir'aun itu kan pemimpin. Fir'aun ini memang ya termasuk apa kita katakan memang istilah jahat itu bangsat seperti itu. Saya selalu mengatakan dengan orang itu termasuk orang berani mengatakan benar-benar, ia mengatakan salah-salah. Di zaman sekarang ini ya kadang-kadang ada juga di grup itu. Nah, beroso ngatakan wong ini. Padahal memang terbukti benar. Kita bukan mengatakan pribadinya, tapi dia sedang menjabat, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang tugas dan fungsinya, sehingga dia termasuk orang menzalimi rakyat banyak. Jadi saya menyatakan itu termasuk orang berjihad, mengatakan benar-benar, mengatakan salah-salah. Gimana pendapat Ustaz kita? Terima kasih. Oke, kita agak meluas pembahasan pagi hari ini ya. Live streaming dulu nih. Bu, ingat Pak, Bu, dalam sebuah hadis kata Nabi, Abdul jihad kalimatu haqqin inda sultanil jair. Kata Nabi, jihad paling bagus Bapak Ibu, di antaranya pertama, jihad yang paling abdol adalah mengucapkan kebenaran di depan pemimpin yang zalim, Pak.
Kita bu zalim kita dewek Pak. Ngapo kita kalau pemimpin harus kita benar-benar yang bahasa sekarang kritik. Tapi kan kritiknya sifatnya bisa membangun kan, bukan kritik sifat menjatuhkan. Kenapa demikian? Misal Bu Al-Fakir ketemu tetangga zalim, yang rugi siapa? Tetangga cuman. Tapi kalau pemimpin yang zalim Bu, yang rugi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Siapa ngomong dolar tak terguna tuh di desa tuh kan? Mobil itu luar negeri masuk ke Palembang, masuk ke Indonesia, beli pakai apa? Kita kilang minyak ada segala apa tuh minyak ngeduk dewek, cuman ujung-ujung masih nak kesana juga belinya. Apa pemimpin zalim itu wajib kita kritik Pak. Bukan lagi menjadi hal yang biasa, wajib karena menjadi jihad. Tapi kritik itu sifatnya bukan ngatoin pribadi dia, bukan. Sifat kritik kita memberikan usulan, memberikan saran untuk kebaikan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena yang megang kekuasaan dia, seandainya kita yang megang, ya kita langsung ngubah tatanan tersebut. Tapi kita ini bukan ngubah. Maka perlu disampaikan Pak, dengan sekarang mudah zamannya sosial media. Mungkin kalau zaman Bapak orang lahir Pak, kita pakai surat kali Pak, pakai parcel ngirim Pak. Kalau sekarang sosial media Pak. Nah dulu sampaikan, kalau itu salah ya sampai ke salah. Ustaz takut Ustaz ngabo lagi didiskriminasi kami nih. Yang ada kena siram segala macam. Tadi Pak, jihad itu pahalanya bukan payung, aman payung ndak galak juga. Jihad itu pahalanya surga Pak. Dan kita memberikan suara yang benar itu sebenarnya juga bukan untuk pribadi kita kadang, apalagi maaf usia 50 lebih. Kadang untuk apa? Kesejahteraan anak kita dan cucu-cucu kita. Sekarang Pak, yang punya mobil Fortune sama Pajero, ngaku lah kamu agak itu ngisi minyak. Mobil aku aman Pak, masih 1.200 aku. Masih pertalite aku tuh kan. Yang punya Pajero Fortune, iya bener, kayo lah gitu. Cuma nak ngeluar kedua sekali ngisi minyak itu 25.000 Pak. 250 baru 10 liter, sehari habis itu. Sehari habis Pak 10 liter itu kalau Pajero Fortune keliling-keliling bawa Palembang anget ini. Apalagi baliknya sore macet itu. Habis. Besok ngisi lagi 500 sudah 2 hari. Kapan 10 hari? 2.500.000. Pacak beli cireng gitu banyak-banyak tuh. Padahal Pak, minyak itu punya dewek. Pelaju ujung tuh, Pertamina minyak tuh. Maka apa? Wajib kita mengkritik pemimpin untuk apa? Sifatnya kebaikan. Tapi kalau ngatoin pribadi sampai muncul kata-kata yang kurang bagus, ya memang kami sepakat Pak, ini kurang benar. Tapi kalau kita mengkritik dengan bahasa yang bahasa orang tuh kayak majas. Kan dalam bahasa Arab ada namanya majas. Dalam bahasa Arab ada namanya balaghah. Menyinggung seseorang dengan bahasa yang halus. Contoh kita sama kawan waktu sekolah dulu. Kawan itu telat terus, kita ngomong alangkah pagi kau datang. Itu kan nyinggung sebenarnya tuh. Nah kita kan bisa Pak mengkritik demikian. Dan umat Islam bukan umat yang seharusnya diam Pak. Kita umat Islam umat yang mewajibkan jihad. Nabi itu Pak mengkritik daripada apa yang dilakukan orang-orang bangsa Quraisy. Tapi belum muncul waktu itu ayat perintah untuk jihad, perintah untuk berperang langsung. Baru perintah untuk menyebarkan ajaran tauhid. Ketika muncul perintah untuk berjihad, yang saat itu sudah hijrah ke kota Madinah, Nabi berperang. Ngapa di Mekah tidak pernah ada yang perang? Ngapa di Mekah Nabi tidak pernah melawan? Secara fisik tidak pernah melawan Nabi. Kenapa? Karena perintahnya belum turun. Nabi itu utusan Allah Pak, yang cuma melaksanakan berdasarkan perintah. Ketika di Madinah turun Pak perintah perang. Berapa kali Nabi ikut perang? 27 kali tercatat Nabi ikut perang. Sedangkan perang yang terjadi yang tidak diikuti Nabi selama 35 kali. Artinya Pak Islam ini banyak berperang Pak. Persia itu di zaman Nabi Sayyidina Umar jatuh ke tangan Islam. Sehingga akhirnya orang bernama Abu Lu'lu yang orang-orang Majusi masuk Islam munafik, hanya dia yang membunuh Sayyidina Umar. Di zaman siapa tuh?
Di zaman Sayyidina Umar Islam. Itu kalau pemimpin adil Pak. Di zaman Umar Abdul Aziz, Sayyidina Umar Abdul Aziz itu tidak malam mau Pak memimpin, tidak nyampe seperiode 5 tahun. 2 tahun tidak nyampe Pak. Umar Abdul Aziz 2 tahun tidak nyampe memimpin kota Damaskus saat itu. Tapi apa yang terjadi di kota Damaskus? Tidak katik satupun warga sana menjadi mustahik. Tidak katik yang berhak menerima zakat. Zakat harus diantarkan ke negara lain. Artinya bu, kayo galo. Ngapa? Pemimpinnya adil. Pejabatnya cek mana? Diingetin, kau gak mati. Dalam kuburan ada belatung, ada ini, ada ini. Ada pejabat kita nginget cek itu. Atau Islam pejabat kita, ya anggaplah non Islam juga sama. Ada karma bagi mereka itu. Ada yang demikian ingetin Pak. Yang ada ingat bagi proyek itu kan. Ustaz, cukup Pak. Itu bebas Allah alam bisawab. Waktu syuruk. Ya. Alhamdulillah nasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Tafarqana ba'di tafarqa ma'suma la taj'alna fina syaqiyyan wa la ma'ana wa la maturda wa la mahruma. Allahumma bi majlisina hadha dhanban la ghafarta wa 'aiban satarta wa hamma rafrajta wa la dina al qadata sirata Allah bi haqqil Fatiha wa sirril Fatiha bi nur Fatiha bi karamatil Fatiha. افتح لنا باب الخير واجعلنا من اهل الخير يا من بقي للخير الخير وعنهم عليه وفقنا اللهم للخير وعنا يا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا ممن خلف عمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوه الا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.